Isu Mahfud MD kembali ke Kabinet Presiden Prabowo Subianto langsung jadi perbincangan hangat di media sosial pada Selasa 16 September 2025. Dalam hitungan jam, nama Mahfud MD menduduki trending topic di berbagai platform dari Twitter hingga Instagram. Warganet ramai-ramai membagikan opini, meme, hingga analisis politik menandakan betapa besarnya perhatian publik terhadap isu ini. Tak hanya di dunia maya, obrolan soal Mahfud juga terdengar di warung kopi, kantor, hingga ruang keluarga. Banyak yang bertanya-tanya, apa alasan dibalik kemungkinan kembalinya Mahfud ke lingkaran kekuasaan? Nama Mahfud, yang sebelumnya jadi cawapres Ganjar Pranowo, kini dikabarkan akan mengisi posisi Menko Polkam di pemerintahan rivalnya. Langkah ini dianggap mengejutkan, mengingat Mahfud sempat menjadi lawan politik Prabowo di Pilpres 2024. Namun, rekam jejak Mahfud sebagai tokoh lintas partai dan pengalamannya di berbagai lembaga negara membuatnya tetap relevan di peta politik nasional. Spekulasi ini memicu reaksi publik, dari harapan rekonsiliasi politik hingga tanda tanya soal manuver kekuasaan. Sebagian masyarakat melihat peluang terciptanya stabilitas politik jika Mahfud benar-benar bergabung, sementara yang lain justru khawatir akan adanya kompromi yang mengaburkan garis oposisi dan koalisi. Diskusi di berbagai forum, baik daring maupun luring, semakin memanas. Mahfud dikenal punya rekam jejak kuat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, membuat namanya selalu jadi magnet perhatian. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Pertahanan, hingga Menko Polhukam. Pengalamannya yang luas membuat banyak pihak menilai Mahfud sebagai figur yang mampu menjembatani kepentingan politik yang beragam. Banyak yang menilai jika benar, ini langkah strategis Prabowo merangkul kekuatan di luar koalisi. Dengan mengajak Mahfud, Prabowo dinilai ingin memperkuat legitimasi pemerintahannya dan memperluas basis dukungan politik. Langkah ini juga bisa menjadi sinyal bahwa pemerintahan baru terbuka untuk kolaborasi lintas partai demi stabilitas nasional. Namun apakah ini sekadar rumor atau sinyal nyata dari istana? Publik menanti kepastian. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak istana maupun Mahfud MD sendiri. Banyak yang berharap klarifikasi segera diberikan, agar tidak menimbulkan spekulasi liar yang bisa memecah opini publik. Isu ini menegaskan, politik Indonesia selalu penuh kejutan, dan Mahfud MD kembali jadi pusat perhatian. Apakah Mahfud akan benar-benar kembali ke kabinet, atau ini bagian dari dinamika politik yang terus bergerak? Satu hal pasti, publik Indonesia akan terus memantau setiap perkembangan, menanti babak baru dalam perjalanan politik tanah air. Nama Mahfud MD muncul seiring kekosongan kursi Menko Polkam, usai Presiden Prabowo mencopot Budi Gunawan pada 8 September 2025. Jabatan ini krusial untuk stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional, mengoordinasikan banyak lembaga penting. Kekosongan ini jadi sorotan, karena penggantinya akan menentukan arah kebijakan keamanan pemerintahan Prabowo. Publik dan pengamat mulai berspekulasi, menyoroti pentingnya figur yang sejalan dengan visi Presiden. Siapapun yang terpilih, dampaknya besar bagi stabilitas politik dan keamanan Indonesia ke depan. Di tengah spekulasi, respons resmi akhirnya datang dari lingkaran istana. Kepala Bappisus Aris Marsudianto menegaskan penunjukan Menko Polkam adalah hak prerogatif penuh Presiden Prabowo. Istana menegaskan proses seleksi inklusif berbasis kompetensi, tanpa memandang latar belakang politik. Aris mengaku hanya memberi masukan, keputusan final tetap di tangan Presiden. Proses pertimbangan sedang berjalan, namun, Istana menjaga kerahasiaan dan wibawa keputusan. Publik pun menanti pengumuman resmi, yang akan mengakhiri spekulasi. Mahfud MD dianggap kandidat kuat Menko Polkam, bukan hanya karena kompetensi dan rekam jejaknya yang mumpuni di bidang hukum dan pemerintahan, tapi juga karena kedekatannya dengan Prabowo, yang sudah terjalin sejak lama dan melampaui sekadar hubungan politik formal. Meski sempat jadi rival di Pilpres 2024, keduanya tetap mampu menjaga komunikasi dan saling menghargai perbedaan pandangan. Hubungan mereka tetap baik, politik memang cair, dan persahabatan bisa tumbuh di tengah perbedaan. Mahfud pernah jadi ketua tim kampanye Prabowo di Pilpres 2019, membangun kepercayaan dan respek yang mendalam. Tak ada permusuhan personal di antara mereka, justru saling menghormati sebagai negarawan sejati. Jika Prabowo merangkul Mahfud dalam kabinet,
Ini bisa menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan kepemimpinan yang inklusif, memperlihatkan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bekerja sama demi bangsa. Politik butuh kepercayaan dan kolaborasi, dan chemistry mereka bisa menjadi modal penting untuk membangun kabinet yang solid, efektif, serta mampu merangkul semua pihak demi kemajuan Indonesia. Selain Mahfud, ada nama Lechen Purn, Jamari Chaniago, Purnawirawan TNI AD dengan rekam jejak militer kuat dan dekat dengan Prabowo. Jamari pernah jadi Pangkostrat, latar belakang yang relevan untuk Menko Polkam. Nama lain seperti Edi Rahmayadi juga muncul, meski tak masuk pembahasan serius di pusat. Persaingan sipil-militer jadi pertimbangan, Mahfud menonjolkan supremasi sipil, Jamari memperkuat aspek pertahanan. Pilihan Prabowo akan mencerminkan prioritas utama pemerintahannya. Siapapun yang dipilih, arah kebijakan politik, hukum, dan keamanan akan sangat dipengaruhi. Selain Menko Polkam, kursi Menpora juga kosong di Kabinet Prabowo Gibran. Dua posisi kosong ini membuka peluang reshuffle kecil dengan pengumuman dan pelantikan serentak. Proses pengisian jabatan melibatkan pertimbangan politik, kompetensi, dan keseimbangan kekuatan. Pengumuman resmi dijadwalkan pada 12 September 2025, menandai akhir spekulasi. Publik menanti, apakah kabinet akan diisi profesional, perwakilan partai, atau kombinasi keduanya. Setelah spekulasi panjang yang memenuhi ruang publik dan media sosial, kini semua pihak menahan napas, menanti keputusan Presiden Prabowo mengenai siapa yang akan mengisi posisi strategis Menko Polkam. Isu ini telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, mulai dari elit politik hingga masyarakat biasa, karena posisi ini sangat menentukan arah kebijakan keamanan dan politik nasional ke depan. Nama Mahfud MD mencuat sebagai kandidat terkuat, didukung oleh rekam jejak panjang di bidang hukum dan pemerintahan, serta hubungan profesional yang terjalin baik dengan Presiden Prabowo. Banyak pihak menilai Mahfud memiliki integritas dan pengalaman yang mumpuni untuk menghadapi tantangan di posisi ini, sehingga peluangnya dinilai sangat besar. Namun, di tengah optimisme tersebut, muncul pula nama-nama lain seperti Jamari Chaniago yang juga menjadi opsi kuat. Kehadiran kandidat alternatif ini menandakan bahwa proses seleksi tidak sederhana, melainkan penuh pertimbangan politik, lobi antar partai, dan kalkulasi kepentingan nasional yang sangat kompleks. Istana Negara tetap menjaga kerahasiaan proses seleksi ini dengan sangat ketat. Tidak ada bocoran resmi yang keluar, menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden. Hal ini membuat suasana di sekitar istana semakin tegang dan penuh spekulasi. Pengumuman resmi dijadwalkan pada 17 September 2025. Publik, media, dan para pengamat politik kini menunggu dengan penuh antusias, ingin mengetahui apakah Mahfud MD benar-benar akan kembali ke kabinet atau justru ada kejutan lain dari Presiden Prabowo. Dinamika politik Indonesia kembali membuktikan bahwa tidak ada kawan atau lawan abadi di panggung kekuasaan. Semua pihak bergerak berdasarkan kepentingan bangsa dan negara, beradaptasi dengan perubahan situasi dan tantangan yang terus berkembang. Kini, semua mata tertuju ke Istana Negara. Masyarakat menanti babak baru dalam perjalanan politik nasional, berharap keputusan yang diambil akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan stabil.